Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Anggita. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Materinya yaitu yang akan kita bahas, yang pertama era Orde Lama, yang kedua era Orde Baru, dan yang terakhir era Reformasi. Selanjutnya kita akan membahas materi yang pertama yaitu era Orde Lama. Nah, di sini Orde Lama berlangsung pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Pada masa Orde Lama ini berlaku demokrasi terpimpin. Nah, setelah menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Soekarno meletakkan dasar kepemimpinannya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin ini? Yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin yaitu demokrasi yang khas Indonesia yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu dia. Demokrasi terpimpin dalam prakteknya tidak sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya, atau bahkan sangat menyimpang. Pada masa ini, kehidupan politik dan pemerintahan sering terjadi penyimpangan. Yang dilakukan Presiden dan MPRS ini sering terjadi pertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa ini terjadi? Yaitu karena penyelenggaraan pemerintah pusat pada waktu itu, kekuasaan seorang presiden dan lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan oleh DPR terhadap kebijakan-kebijakannya. Selain itu, muncul pertentangan politik dan konflik lainnya yang terus berkepanjangan, sehingga situasi politik, keamanan, dan kehidupan ekonomi makin memburuk. Puncak dari situasi tersebut yaitu munculnya pemberontakan G30 SPKI yang sangat membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Ingat keadaan makin membahayakan, Soekarno selaku presiden memerintahkan Letjen Soeharto untuk melalui surat perintah tanggal 11 Maret 1969 atau Supersemar untuk mengambil segala tindakan diperlukan bagi terjaminnya keamanan, ketertiban, dan ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintah. Nah, lahirnya Supersemar ini dianggap sebagai awal mula masa Orde Baru. Nah, setelah itu kita lanjut materi kedua yaitu masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini, pemerintah berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni sebagai kritik terhadap Orde Lama yang menyimpang dengan melalui program P4. Apa P4 itu? P4, yang dimaksud P4 adalah pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Ini berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, sekaligus berhasil mengatasi paham komunis yang ada di Indonesia. Dalam pemerintahannya juga, Presiden Soeharto melakukan beberapa penyelewengan dalam penerapan Pancasila, yaitu dengan diterapkannya demokrasi sentralistik. Apa sih demokrasi sentralistik itu? Demokrasi sentralistik yaitu demokrasi yang berpusat pada pemerintahannya saja. Adapun penyelewengan yang lain yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga pada masa ini banyak sekali para pejabat melakukan korupsi. Selanjutnya yaitu era reformasi. Pada era ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila ini tidak lagi dihadapkan dengan ancaman atau pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi.
akan tetapi lebih dihadapkan dengan kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai dengan kehidupan yang bebas. Sehingga banyak hal negatif yang timbul akibat dari penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas. Pola komunikasi yang tidak beretika sehingga muncul terjadinya perpecahan, serta menurunnya rasa persatuan dan kesatuan sesama warga bangsa. Itu dia pemaparan materi mengenai masa era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.